Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini berempat akan mempresentasikan hasil dari wawancara di Warung Mbok Sarbini dengan judulnya yaitu melestarikan warisan melalui evolusi digital. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Yang pertama anggotanya ada Ahmad Rizal Dwi Nugraha, yang kedua ada Rewan Olga Saputra, yang ketiga ada Mukti Jaya Pamungkas, dan saya sendiri Terfatah Honggara Lubis. Next. Oke, slide ini akan dimulai oleh Mas Mukti Jaya Pamungkas. Silahkan, Mas. Oke, yang pertama ada profil usaha. Di warung makan Mbak Sarbini ini memiliki profil usaha sebagai berikut. Yang pertama ada tahun berdiri, itu tahun 1985. Kemudian lokasi ada di Jalan Wonosari, kilometer 14, Sandean, Sri Mulyo, Kecamatan Piungan, Bantul. Dan generasi pengelola itu masuk ke generasi kedua atau anaknya. Kemudian jumlah karyawan itu ada 3 orang dengan pembagian tugas yang bisa dibilang fleksibel dan saling melengkapi. Untuk jam buka itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian untuk sertifikasi, warung ini memiliki sertifikasi halal. Kemudian untuk visi dan nilai utamanya, meskipun belum memiliki visi dan misi yang dirumuskan secara tertulis atau formal, pengelola tersendiri menyampaikan cita-citanya, yaitu mempertahankan cita rasa asli sejak tahun 1985 sambil terus memperluas jangkauan untuk dikenal masyarakat, serta menjadikan warung ini tetap relevan di tengah perubahan zaman, termasuk melalui pemanfaatan teknologi seperti sistem kasir digital atau POS. Kemudian ada operasional dan rantai nilai atau value chain. Ini adalah proses operasional warung yang berlangsung melalui 4 tahapan utama yang saling berkesinambungan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengolahan limbah. Yang pertama ada belanja bahan baku. Ini dilakukan setiap hari untuk sebagian atau beberapa bahan pokok, dan untuk daging itu dipesan khusus untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Yang kedua ada persiapan awal. Pengolahan ini itu pengolahan bahan sebelum dimasak dan disajikan. Dan tahapan ini yang paling bisa dibilang paling memakan waktu dan biaya dalam keseluruhan prosesnya. Yang ketiga ada penyajian. Hidangan siap disajikan kepada pelanggan di saat itu juga dan menjadi titik interaksi utama dengan pelanggannya. Yang keempat, ada pengolahan limbah. Itu limbah dapur yang bersifat organik bisa atau dimanfaatkan kembali untuk menjadi pakan ternak atau pupuk. Dan terkait pengolahan stoknya, pengelola menegaskan bahwa kendala kehabisan atau pemborosan bahan baku relatif jarang terjadi karena jumlah pembelian bahan baku selalu dilebihkan dan disesuaikan dengan kondisi permintaan. Misalnya ditambah kapasitasnya pada musim liburan, dan sisa bahan yang ada dimanfaatkan dan diberikan kepada karyawannya. Itu mencerminkan pengelolaan yang efisien dan berorientasi pada kesejahteraan tim kerja. Lanjut. Oke, sebelum masuk ke analisis lingkungan dan tantangan, berikut adalah analisis dari video itu sendiri. Video yaitu Value, Rarity, Imitability, dan Organization digunakan untuk menilai apakah sumber daya yang dimiliki warung makan Mbok Sarbini dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dibagi menjadi 3 tabel, ada tabel kriteria, temuan, dan implikasi. Untuk yang pertama yaitu ada value. Untuk temuannya cita rasa otentik sejak 1985 dan pengalaman nostalgia bagi pelanggan lintas generasi. Implikasinya menjadi nilai jual utama yang membedakan warung dari kompetitor lainnya. Kedua ada rarity, kelangkaan. Untuk temuannya, hubungan emosional pelanggan yang terbentuk turun-temurun bersama orang tua mereka. Implikasinya, sulit tidak direplikasi oleh usaha kuliner yang baru saja berdiri. Ketiga ada imitability. Temuannya,
kenangan dan kepercayaan pelanggan yang terbangun selama puluhan tahun. Aplikasinya menjadi penghalang alami barier bagi pesaing untuk merebut pangsa pasar yang loyal. Keempat, yaitu organization. Temuannya, struktur kerja masih sederhana dan fleksibel. Aset utama berupa tempat usaha milik sendiri yang diwariskan secara turun-temurun. Implikasinya, perlu penguatan organisasi melalui sistem pencatatan dan manajemen digital agar potensi nilai dapat dioptimalkan. Berdasarkan hasil wawancaranya, pengelola menegaskan bahwa hal yang paling sulit ditiru pesaing adalah kenangan para pelanggan yang diwariskan secara turun-temurun dari orang tua mereka. Sehingga, kunjungan ke warung ini bukan sekedar transaksi kuliner, melainkan juga pengalaman bernostalgia. Selanjutnya ada analisis PESTEL, dibagi menjadi tiga kolom juga. Yang pertama ada faktor, temuan, dan dampak. Untuk yang pertama yaitu politik. Kepemilikan sertifikat halal dan kewajiban pajak pertambahan nilai (PPN). Dampaknya, sertifikat halal berdampak positif terhadap kepercayaan konsumen. Kewajiban PPN menambah pertimbangan dalam penyesuaian harga jual. Kedua ada ekonomi. Harga bahan baku yang fluktuatif karena pembelian dilakukan harian mengikuti harga pasar, sehingga mempengaruhi biaya produksi dan margin keuntungan secara langsung. Ketiga ada sosial. Peningkatan kunjungan pelanggan baru dan wisatawan termasuk turis mancanegara terutama pada musim liburan. Dampaknya, membuka peluang perluasan basis pelanggan di luar pelanggan tetap lokal. Keempat ada teknologi. Sudah menggunakan Shopee Food dan ada keinginan mengembangkan pos digital dan ada juga kris serta promosi di TikTok. Dampaknya berpotensi meningkatkan efisiensi pencatatan keuangan dan memperluas jangkauan pasar digital. Kelima ada lingkungan. Limbah organik dikelola untuk menjadi pakan ternak. Kebersihan air dan lingkungan jadinya terjaga. Dampaknya mendukung citra usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Yang terakhir ada infrastruktur. Perbaikan jalan di sekitar lokasi warung berlangsung dalam durasi lama. Dampaknya mengganggu aksesibilitas dan berdampak pada penurunan sementara jumlah pelanggan. Selanjutnya ada analisis Porter 5 Force. Dibagi menjadi tiga kolom juga. Ada kekuatan persaingan, temuan, dan tingkat. Untuk yang pertama yaitu ancaman pendatang baru dan kompetitor sejenis. Temuannya cukup banyak warung dengan konsep serupa di jalan sekitar Jogja Wonosari dengan tingkat sedang sampai tinggi. Kemudian yang kedua ada daya tawar pemasok. Pemilihan pemasok baru tidak mudah karena mempertimbangkan kualitas bahan baku, namun negosiasi harga tetap dapat dilakukan. Tingkatnya sedang. Ketiga ada daya tawar pembeli. Mayoritas adalah pelanggan tetap atau repeat customer dengan keterikatan emosional atau nostalgia yang kuat. Tingkatnya rendah, yaitu menguntungkan pengusaha. Keempat, ancaman produk substitusi. Restoran modern atau franchise dengan konsep lebih mewah berpotensi menggerus sebagian segmen pelanggan. Tingkatnya sedang. Yang terakhir, persaingan antar usaha sejenis. Persaingan cukup intens di kawasan yang sama dengan warung-warung tradisional serupa. Tingkatnya tinggi. Oke, sekarang masuk ke analisis lingkungan, yaitu tantangan dan peluang. Untuk tantangan ada 3 poin. Yang pertama, bahan baku yang fluktuatif mengingat pembelian dilakukan harian sehingga sangat berdampak oleh dinamika harga pasar. Kedua, dampak perbaikan infrastruktur jalan yang mengganggu aksesibilitas warung dan menurunkan jumlah kunjungan pelanggan untuk sementara waktu. Ketiga, kewajiban pajak pertambahan nilai (PPN) yang berpotensi mendorong penyesuaian harga jual dan mempengaruhi daya saing harga. Untuk peluangnya ada 3 poin juga. Yang pertama, evolusi digital dan pasar baru. Pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar hingga di luar area lokal piungan. Kedua, kemitraan dan kolaborasi. Membangun kerjasama dengan komunitas lokal atau penyedia jasa wisata untuk menghadirkan paket kuliner. Yang terakhir, warisan kuliner dan autentisitas. Mengangkat nilai sejarah dan resep asli sebagai daya tarik utama dalam narasi pemasaran. Oke, next slide selanjutnya akan dibacakan oleh Raymond Olga Saputra. Untuk slide selanjutnya ada adaptasi teknologi dan tren.
Untuk status saat ini, kita tuh sudah menggunakan Shopee Food, sistem kasir digital untuk manajemen keuangan, dan untuk pembayarannya tuh QRIS untuk pembayaran digital, dan yang terakhir untuk promosinya itu kita melalui TikTok untuk menjangkau warga-warga yang di luar Jogja, wisatawan maupun turis. Next, dan di slide ini operasional operasional saat ini versus rencana digitalisasi itu ada 3 tabel. Ada aspek satu saat ini rencana digitalisasi. Untuk isinya itu ada pencatatan keuangan, ada pembayaran, ada promosi, ada manajemen pesanan. Untuk yang status saat ini tuh ada manual atau buku, ada tunai, offline, dan manual. Untuk yang rencana digitalisasi, pos digital, QRIS, TikTok, dan Shopee Food. Next. Nah, untuk keberlanjutan dan target jangka pendeknya itu dari sisi keberlanjutan lingkungan, warung ini telah menerapkan praktik pengelolaan limbah organik untuk pakan ternak. Adapun target konkret yang ingin dicapai dalam kurun waktu 6 bulan ke depan meliputi menaikkan omset penjualan, terus yang terakhir ada menyicil renovasi warung agar lebih nyaman dan tetap membuat kangen para pelanggan yang berkunjung. Untuk slide selanjutnya boleh dibacakan, Mas. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan bisnis yang di slide ini. Berdasarkan hasil analisis pada sub-sub sebelumnya, dirumuskan 4 pilar strategi pengembangan bisnis warung makan Mbok Sarabimi. Yang pertama itu ada preservasi warisan. Ini mempertahankan cita rasa asli dan nilai nostalgia. Terus sasarannya itu menjaga loyalitas pelanggan lama dan dan ada digitalisasi operasional, itu penerapan sistem kasir digital POS, QRIS, dan optimalisasi Shopee Food untuk efisiensi. Itu sasarannya efisiensi keuangan dan transaksi. Untuk ekspansi pasar, promosi aktif melalui media sosial TikTok untuk menjangkau wisatawan dan segmen anak muda. Sasarannya perluasan basis pelanggan baru. Ada peningkatan kenyamanan, renovasi fisik warung agar lebih nyaman tanpa menghilangkan nuansa tradisional. Sasaran dari itu adalah pengalaman pelanggan yang lebih baik. Next. Kesimpulan, itu warung makan Mbok Sarbini memiliki fondasi usaha yang kuat, ditopang oleh nilai nostalgia dan kepercayaan pelanggan yang terbangun secara turun-temurun sejak 1985. Kekuatan ini terbukti sulit ditiru oleh pesaing dan menjadi keunggulan kompetitif utama berdasarkan analisis VRIO. Namun demikian, usaha ini masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga bahan baku, gangguan aksesibilitas akibat perbaikan infrastruktur jalan, serta penyesuaian terhadap kewajiban perpajakan. Di sisi lain, terbuka peluang besar melalui digitalisasi operasional dan ekspansi pasar berbasis media sosial. Penerapan sistem kasir digital, POS, dan QRIS akan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, sementara promosi melalui TikTok berpotensi memperluas jangkauan pasar hingga ke segmen wisatawan. Renovasi warung turut menjadi langkah strategi untuk meningkatkan kenyamanan dan daya tarik bisnis tanpa mengorbankan nilai historis dan identitas tradisionalnya. Dengan mengombinasikan pelestarian warisan kuliner dan evolusi digital secara seimbang, warung makan Mbak Sarbini memiliki peluang untuk meningkatkan omset, memperluas pasar, sekaligus tetap menjaga esensi dan cita rasa otentik yang telah menjadi identitasnya selama lebih dari 4 dekade. Sasarannya itu memprioritaskan implementasi sistem kasir digital POS dan QRIS sebagai langkah awal digitalisasi, mengingat kebutuhan tersebut telah diidentifikasi sebagai prioritas utama oleh pengelola. Menyusun konten promosi di TikTok yang mengangkat narasi sejarah dan keautentikan resep sejak
1985 sebagai pembeda dari warung sejenis, melakukan pelatihan bertahap dan pendampingan kepada karyawan dalam pengguna sistem digital baru agar proses adaptasi berjalan lancar. Menjajaki kemitraan dengan komunitas lokal atau penyedia jasa wisata guna menghadirkan paket kuliner bagi wisatawan, khususnya pada musim liburan. Melanjutkan rencana renovasi secara bertahap, menyicil sesuai dengan target 6 bulan yang telah ditetapkan, tanpa menghilangkan nuansa dan identitas tradisional warung. Next. Di Berikut sini untuk adalah bukti dokumentasinya. Dan ya udah, next. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.